ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Thalathatul Usul ini yang telah sampai pada pembahasan al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah." Wad dalilu qawluhu ta'ala, "Alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa Allahi 'alam wa ana wahidun min dhalikal 'alam." Kata beliau, jika engkau ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabb engkau? Masuk ke dalam pembahasan aslul awal. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok yang pertama. Ini awal pembahasannya. Jika engkau ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabb engkau? Faqul, maka jawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang telah menterbiah saya, mencipta, menguasai, mengatur, mendidik saya. Wa rabba jami'al alamin, bukan hanya saya, seluruh alam semesta. Dengan cara apa? Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Jadi Allah cipta, Allah kuasai, Allah atur, Allah didik, persiapkan. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Dengan hamparan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh, wa huwa ma'budi, dan dialah sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, sama sekali tak ada sembahan untukku siwa selain dia. Dalilnya, kata beliau, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala pujian hanyalah untuk Allah, Rabb alam semesta. Wa kullu ma siwa Allahi alam, dan semua yang selain Allah itu namanya alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya, kata Syekh, adalah salah satu dari alam itu.
Baik. Kembali beliau ulangi metode tanya jawab untuk menjelaskan al-aslul awal ini, pokok yang pertama. Beliau tanya dengan pertanyaan, jika engkau ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabb engkau? Iya. Kalau engkau ditanya, siapa Rabb engkau? Kata Rabb, maknanya pencipta, penguasa, pengatur, yang memberi rezeki, yang memberi kekuatan, kesempatan, kesehatan. Yang jelas yang mencipta dengan segala penciptaannya, yang mengatur dengan segala macam bentuk pengaturannya, yang menguasai dengan segala macam penguasaannya, yang melingkup segala sesuatu. Yang kepadanya lah kita serahkan ibadah, ketundukan, yang pasti kita akan kembali kepadanya. Kamu ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabb engkau? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan di alam barzakh. Iya, "Man rabbuk?" Siapa Rabb engkau? Hanya jawaban dari beberapa kitab, iya, dari beberapa hadis itu hanya sebutkan jawabannya, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Selesai. Beliau pun jawab dengan jawaban itu. Faqul, maka jawab, kata beliau, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Hanya beliau urai lebih jauh lagi tentang makna Rabb ini. Iya. Dan apa keharusan dari perkara-perkara itu. Lihat kata beliau, "Rabbku adalah Allah, alladzi yang." Ini. Rabbani. Iya. Yang mencipta saya, yang mengadakan saya, yang memelihara saya, yang mendidik saya, yang memberikan kekuatan yang terus bertambah, ilmu yang terus bertambah, rezeki yang tidak pernah terputus. Dialah Rabbku, yang Rabbani. Ya, dan bukan hanya saya, wa rabba jami'al alamin, dan seluruh alam semesta ditarbiyah, dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bini'amihi, dengan hamparan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini dulu, perhatikan. Iya. Beliau perkenalkan kita, iya, akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Iya. Yang langsung mengarahkan kepada kita dan kepada selain kita secara menyeluruh. Beliau ikutkan kita Rabbani sebab yang langsung ditanya adalah kita. Jika engkau ditanya, maka jawab, iya. Supaya jawabannya tepat, iya. Jangan jawabannya bersifat umum. Siapa Rabbmu? Iya, Rabbnya, iya, Rabb adalah Rabb alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bersifat umum. Beliau inginkan kena juga kita dalam jawaban itu, supaya lebih kena, lebih tepat. Iya. Kita katakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladzi Rabbani. Iya, yang mana dia yang telah mencipta, menguasai, mengatur saya. Sebutkan, kita saya. Rabbani, saya. Iya. Yang telah mentarbiyah saya. Dan siapa? Wa rabba jami'al alamin, dan seluruh alam semesta. Kemudian boleh ingatkan perkara yang sangat mendasar. Ayah. Wa huwa apa bini'amihi, dengan curahan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya penciptaan Allah itu tidak lepas dari curahan nikmat. Penguasaan Allah itu tidak lepas dari hamparan nikmat. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan luar biasanya kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada seluruh alam ini. Ini pengenalan pertama yang beliau tekankan.
Ketika kita ditanya tentang Allah, siapa Rabb engkau? Ini yang kita jawab. Tapi tidak cukup di sini, masih ada lanjutan jawaban yang merupakan keharusan dan tidak boleh tidak. Setelah kita nyatakan Rabbku adalah Allah yang telah menterbias saya dan seluruh alam ini dengan curahan nikmat demi nikmat darinya, kita lanjutkan, wa huwa ma'budi. Dialah sembahanku. Ma'budi. Dialah yang kepadanya saya serahkan padanya ibadah. Sehingga dari sini dapat kita pahami, kalau kita yakin bahwa Allah pencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, apalagi kalau kita mantap bahwa Allah yang mencurahkan nikmat demi nikmat yang tanpa batas, maka pasti kita akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan itu, wa huwa ma'budi. Dialah sembahanku. Dia yang saya serahkan padanya ibadah. Tapi ternyata jawaban ini tidak sampai di sini. Tidak cukup kalau hanya sekedar mengakui Allah sebagai sembahan. Harus dilanjutkan. Laisa li ma'budun siwa. Sama sekali tak ada untuk saya, tak ada bagiku ma'bud, satupun sembahan siwa selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini, kalau sudah sampai di sini pengenalan kita, maka benarlah kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengenalan yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Pengenalan yang dengannya kita menetapkan Allah yang kita sembah, yang bersamaan dengan itu, dengannya kita menafikan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru benar. Kalau tidak, maka belum teranggap benar pengenalan kita, belum teranggap pengenalan ini mampu membedakan kita dengan orang kafir. Sebab kalau hanya sampai pengenalan kita hanya sampai dalam bentuk Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka ini orang kafir juga akui. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali perkara ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, jika kamu tanya mereka, apa pertanyaannya? Man, siapakah khalaqas samawati wal ard, yang telah mencipta, mengadakan langit dan bumi ini, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ada. Apa jawaban orang kafir? Allah jelaskan jawaban mereka. Apa jawaban orang musyrik ini? Allah jelaskan. Sampaikan kepada mereka, kepada kita, bahwa mereka itu paham kalau sampai di sini. Apa jawaban mereka? La yaqulunna Allah. Kata Allah, pasti dan pasti mereka akan menjawab Allah. Saya sebutkan 3 kalimat pasti, sebab di situ ada kandungan 3 kalimat kepastian. Sumpah yang dihilangkan, kemudian lam itu sendiri menguatkan, kemudian ada nun taukid. La yaqulunna. Kata Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini mantap, ini orang kafir, orang musyrik. Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah adalah Rabbnya kami. Mantap mereka di sini. Mereka yakin hanya Allah yang mengatur. Allah yang menentukan keselamatan. Allah yang menentukan bahaya. Allah yang menentukan sembuh tidaknya seseorang. Allah yang menentukan rezeki kita. Mereka yakin ini. Lihat sumpah-sumpah mereka demi Allah. Bahkan lihat Abraha. Pernah dengar kisahnya Abraha? Pimpinan pasukan tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Dan tidak mau negeri ini datangi orang.
Dia tidak mau tempat ini dibesarkan, dimuliakan. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang terhebat, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dengan pasukan bergajah, bukan kuda, bukan pula unta. Gajah, makhluk binatang paling besar. Apa kata Abdul Muttalib yang memegang kunci Ka'bah ketika itu, yang memegang pengaturan? Katanya, saya adalah penguasa onta-onta ini. Onta-onta itu saya miliki. Kalau rumah ini yang kamu jadikan sasaran untuk dihancurkan, itu juga punya penguasa dia. Punya roh dia yang akan menghalangi kamu darinya. Mingkir dia. Dia bawa ontanya. Yakin dia, Allah pasti akan menghalangi dia. Disampaikan kepada Abraha. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala halangi. Allah Subhanahu wa taala utus padanya tayran ababil, burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dari batu-batu dari sijil. Sehingga mereka pun hancur seperti ulat yang seperti daun yang termakan ulat. Mantap mereka kalau sekedar keyakinan itu. Allah pencipta, penguasa yang menentukan ini keselamatan atau tidak. Ini orang musyrikin ini. Ya, yang walaupun kita harus akui, kemantapan orang musyrikin ini ternyata sudah mengalahkan sebagian orang yang mengaku muslim. Iya, sudah mengalahkan sebagian orang yang mengaku muslim. Sebab kadang mereka lebih yakin terhadap apa yang mereka miliki. Iya, terhadap penghuni kubur. Iya, terhadap penghuni sungai. Iya. Ini. Jadi mereka mantap kalau hanya sekedar rububiyah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Fir'aun la'natullah alaihi itu pun mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Walaupun secara lisan dia mengaku karena ketakabburan, tapi pengakuan dia tidak akan bisa ingkari. Sebutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan artinya ilmu ini salah. Benar, tetapi belum membedakan antara pengenalan yang membedakan muslim dengan kafirnya seseorang. Kita harus kenal, kita harus mantap. Kita harus mampu memahami bahwa satu-satunya pencipta hanyalah Allah, penguasa hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah, yang menentukan selamat tidaknya kita hanyalah Allah, rezeki kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sembuh tidaknya kita, kedudukan kita, usaha kita, seluruhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia adalah Rabbnya alam semesta. Ini kita harus akui. Kalau kita mantap di sini, maka akan mudah bagi kita untuk mengatakan wa huwa ma'budi. Dialah yang sesembah. Yang akan mudah bagi kita untuk melanjutkannya. Laisa li ma'budun siwa. Sama sekali tak ada sembahan bagiku selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tak ada pencipta selain Allah. Tidak ada mencipta saya dan mencipta alam semesta ini selain Allah. Kalau begitu dia saya sesembah, tidak selainnya. Sebab semuanya adalah sembahan. Tidak ada yang memberi rezeki, yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Sebab semuanya dikuasai dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini harus mantap pengenalan
Ilmu yang harus tertanam. Inilah ma'rifatullah yang benar. Yang kali ini benar, maka wujudnya adalah ibadah itu hanya kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah. Kapan ibadah hanya kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah, maka disitulah seseorang Islam. Tinggal kesempurnaannya kita upayakan. Keistiqamahan kita di atasnya, kemantapan kita di atasnya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb engkau sampai datang yang pasti datang, yaitu maut. Jelas ini? Wah. Di sinilah pula diukur keilmuan seseorang. Jadi ma'rifatullah, pengenalan seseorang diukur di sini. Siapa yang semakin yakin bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, semakin mantap, semakin yakin dia bahwa selain Allah tidak berhak. Siapapun dia, walaupun dia para nabi, walaupun dia para rasul, semakin yakin di sini, semakin mantap dia di sini, maka berarti keilmuannya semakin lebih dari yang lainnya. Disinilah keulamaan seseorang teranggap. Ketika sudah mengakui perkara ini, menetapkan bahwa ibadah hanya kepada Allah dan menolak sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim." Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Dan yang namanya persaksian tidak mungkin lepas dari pemberitaan, keilmuan, yakin dan wujud nyata dari perkara itu yang kita persaksian. Nanti benar persaksian kalau kita nampakkan, kita perdengarkan dengan ilmu yang benar, dengan keyakinan yang mantap yang disertai dengan amalan, baru benar persaksian itu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Apa persaksiannya? Annahu, bahwa sungguh la ilaha illahu, tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tak ada ilah, ma'bud illa huwa, kecuali hanya dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini jamaah, ilmu dahsyat ini, ilmu yang paling hebat ini, ilmu yang paling luar biasa ini, langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang Allah ikutkan? Wal malaikah, dan para malaikat. Nah ini, seluruh malaikat mempersaksikannya. Untuk selain malaikat disebutkan sifatnya. Lihat, wa ulul ilm, dan ulu orang-orang yang mempunyai ilmu. Ulu yang mempunyai ilmu, yang mempunyai ilmu. Ini yang ketiga, Allah Subhanahu yang ketiga yang bersaksi di sini adalah ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Berarti apa ya, ikhwah? Nanti orang teranggap berilmu kalau mampu mempersaksikan la ilaha illallah. Dia mampu menyaksikan. Jadi pandangannya terhadap la ilaha illallah betul-betul tertancap kuat di dalam hatinya. Hatinya betul-betul mampu yakin bahawa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru teranggap berilmu. Kalau tidak, maka belum berilmu. Kalau tidak, maka belum berilmu. Kalau kita belum mampu mempraktikkan perkara ini, belum mampu memahami perkara ini, yakin terhadap perkara ini, mengamalkan perkara ini, maka kita belum teranggap orang yang berilmu. Bagaimanapun hebatnya ilmu kita dalam perkara yang lain, bagaimanapun luar biasanya hafalan kita,
bagaimanapun dalamnya penelitian kita dalam sebuah perkara, kalau kita belum mampu menyatakan bahwa Allah adalah Rabbani wa Rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi, yang kita lanjutkan laisa li ma'budun siwa, maka kita belum termasuk orang yang berilmu, masuk ke dalam golongan al-jahiliyah. Iya, orang-orang yang mempunyai sifat jahiliyah. Minal jahilin, orang-orang yang bodoh. Ini sekarang sebagai ukuran orang-orang yang bodoh ini, sebagai ukuran orang-orang yang bodoh ini, yang tidak mampu mempersaksikan la ilaha illallah ini, tidak mampu meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, selainnya tidak berhak untuk disembah, siapapun dia, apapun dia, kapan dan dimanapun dia. Maka coba lihat keadaan orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin pada zaman Nabi itu mampu mengakui, satu, Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta yang memberi rezeki. Kemudian mereka lanjutkan, mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa Allah berhak untuk disembah. Karena itu mereka beribadah kepada Allah. Mereka lain mampu lanjutkan situ, mampu memahami perkara ini sampai beribadah kepada Allah. Tapi syiriknya mereka, bodohnya adalah ketika menduakan ibadah itu, menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodohnya mereka ketika mereka tidak mau, tidak menafikan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebodohannya. Mereka tidak mau kalau satu saja. Sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Atau yang ayat yang lain, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, apakah dia ini mau menjadikan satu saja disembah? Coba lihat. Ini ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, kata mereka, apakah dia ini mau menjadikan satu saja disembah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Tidak bisa diterima ini kalau hanya satu. Sebab mereka maunya banyak. Iya, kita kepada Allah, selain Allah juga iya. Jelas? Itu pun ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, apakah dalam bentuk doa, permohonan, sembelihankah, atau yang semisalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka itu. Jadi kata mereka orang musyrikin, kami tidak beribadah kepada mereka, mendatangi kuburan mereka kah, atau mendatangi pepohonan itu, atau lembah itu, atau kami tidak melakukan ibadah kepada mereka kecuali satu maksudnya, yuqarribuna, supaya mereka itu mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Bagus maksudnya? Iya, bagus maksudnya. Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, bukan sekadar dekat, tapi caranya, lihat, berarti luar biasa maksud mereka. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah supaya dekat di sisi Allah. Itu pun ketika mereka melawan kesyirikan, maksudnya sebagai perantara. Karena itulah yang mereka sembah selain Allah adalah orang-orang yang mereka anggap mulia, punya kedudukan
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Lata misalnya, itu orang soleh di kalangan mereka, orang yang melakukan kebaikan pada saat orang-orang haji. Membuatkan adonan roti kemudian memberikan kepada mereka. Lihat sembahannya orang-orang, sembahannya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh. Yang setelah Nabi Nuh alaihissalam terutus, apa kata pembesar-pembesar mereka? La tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan sekali-sekali kalian tinggalkan ini, wadda, suwa'a dan seterusnya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah nama orang-orang soleh di kalangan mereka. Ini orang musyrikin. Jadi bersamaan dengan ini, bersamaan dengan keimanan ini, sebatas apa keimanan mereka? Yang tetap mereka musyrik. Saya katakan keimanannya sebab disebutkan dalam Al-Quran. Ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Coba lihat, Allah katakan, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Kenapa dikatakan beriman? Sebab yakin Allah pencipta. Itu kan nilai keimanan juga. Tapi kenapa dikatakan orang musyrik? Sebab nilai keimanan itu belum membedakan muslim dengan musyriknya. Belum mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Mereka tetap masih musyrik. Perhatikan betul perkara ini. Jadi tidak cukup pengenalan kita kalau hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, pencipta, penguasa, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rahmat ini, yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan ini dan itu. Tidak cukup kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batas itu. Tidak cukup. Jadi harus dilanjutkan. Biasa yang kita sembah dan betul-betul kita nyatakan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan penolakan terhadap semua selain Allah Subhanahu wa taala. Baru benar kalau paham kita seperti ini. Baru benar kalau keyakinan kita seperti ini. Dan baru benar amalan kita kalau seperti ini amalannya. Didasari oleh perkara ini. Kalau tidak maka bodoh. Ini orang musyrikin sudah sampai seperti ini. Kalau orang-orang sekarang, orang-orang ateis, lihat orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, kalah dengan orang musyrikin kan? Iya. Kalah tidak dengan orang musyrikin? Iya. Kalah kan? Kalah dengan orang musyrikin pada zaman Nabi. Orang-orang ateis yang ada di Soviet misalnya, yang banyak chef-chef akhirnya berbacok, chef. Iya. Kalau kemampuan mereka meneliti itu, meneliti ini dan itu dan lainnya, itu kemampuan yang belum membedakan. Itu ilmu yang belum membedakan. Itu ilmu yang belum membedakan. Berarti mereka yang penemu ini, penemu itu, peneliti ini, peneliti itu, yang nomor 1, ya pilihan Nobel ini, penelitian ini, nomor apa, juara 1 Nobel dan penelitian ini dan lainnya dari kalangan orang-orang ateis ini apa? Orang bodoh? Masuk dari kalangan orang-orang bodoh? Masuk dalam kalangan orang-orang bodoh dalam ajaran Islam. Masuk dalam kalangan jahilin. Minal jahilin, orang-orang yang bodoh. Sebab tidak mampu memahami. Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara, ini lebih baik sedikit. Sedikit saja. Sebab mereka masih mengakui Allah, iya. Dengan ilmu mereka sampai mengakui Allah ada. Allah pencipta. Tapi tetap masih bodoh dengan sebodoh-bodohnya. Mereka menemukan ini, menemukan itu. Mereka kagum. Luar biasa ciptaan Allah. Yang tidak sama dengan orang kafir. Ateis.
Mereka justru kagum terhadap dirinya. Kehebatan dirinya ini dan itu. Ya, mungkin orang kafir Nasara kagum. Luar biasa ciptaan Allah. Tapi ilmu ini tidak mampu membuka perkara yang lebih nampak dari apa yang dia telah ketahui itu. Yaitu apa? Kalau begitu, ya, pencipta apa yang kamu teliti itu, ya, dia saja yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak berhak untuk disembah. Kaum muslimin, Masya Allah, serendah-rendah pikiran, kemampuan berfikir kaum muslimin, maka mereka lebih pintar dari orang yang paling pintarnya orang kafir. Sebodoh-bodoh orang muslim yang mampu mengatakan bahawa la ilaha illallah, Allah saja yang berhak untuk disembah, selainnya tidak berhak untuk disembah. Ini lebih baik, ini lebih pintar dari orang kafir yang paling pintar. Lebih baik dari Albert Einstein. Lebih pintar dari orang ini. Sebab kafir. Mau tahu penggambaran secara akal? Ada dua orang anak. Diajar tambah-tambah. Penyembelahan kan banyak rumusnya, banyak jalan untuk sampai ke situ. Iya. Anak yang satu diajar satu metode pendalilan, iya. Langsung dia paham. Metode yang gampang, yang ringan. Singkat, langsung dia pahami. Oh iya. Jadi tidak terlalu pusing dia fikirkan apa metode yang lainnya untuk sampai ke situ. Cukup satu saja pasal sudah bisa. Anak yang kedua, dipahamkan metode ini, paham metode ini, tapi dia tidak bisa sampai, dia tidak bisa gunakan. Dipahamkan lagi metode yang lain, tetap tidak bisa. Rumus yang lain, tetap tidak bisa. Rumus yang lain, tetap tidak bisa. Tambah pusing dia. Kan seperti ini keadaan orang-orang kafir. Kaum muslimin, kita cukup dengan melihat alam ini secara global saja. Lihat penciptaan langit dan bumi. Lihat luar biasa. Lihat langit, Masya Allah. Tidak mungkin, pasti ada penciptanya. Ya kan? Yang global saja, nampak saja. Tidak terlalu banyak berpikir. Dia saja penciptanya yang berhak untuk disembah. Ialah Allah. Mudah bagi mereka. Lihat pergantian siang dan malam, Masya Allah. Mereka langsung lihat. Tidak mungkin, tidak ada yang mengatur. Lihat matahari, bulan, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat diri mereka, Masya Allah. Yang nampak-nampak saja mereka sudah mampu menetapkan Allah pencipta semua ini hanya satu. Kalau tidak akan hancur ini. Pasti dia sangat hebat, sangat luar biasa. Dia saja yang saya sembah. Tidak ada selainnya. Lihat kemampuan berfikir yang sangat luar biasa ini. Satu metode langsung. Orang kafir sudah diperlihatkan yang nampak. Dia perlihatkan yang nampak. Dia pelajari lagi perjalanannya. Dia pelajari ininya, pelajari itunya. Allah bukakan lagi kandungan-kandungan alam ini. Beberapa kandungan air, beberapa kandungan udara, beberapa kandungan batu, kandungan pasir. Allah bukakan lagi. Kemudian Allah bukakan lagi pemanfaatan kandungan ini. Kandungan ini bisa digunakan untuk ini, bisa digunakan untuk itu. Kemudian kalau kandungan ini digabungkan dengan kandungan itu akan tercipta ini, bisa lahir ini, bisa manfaat ini. Allah bukakan jalan-jalan ini. Tetap tidak bisa paham bahwa satu saja mencipta semua ini. Tetap tidak bisa paham bahwa dia saja yang berhak untuk disembah. Apalagi mau paham tidak ada sembahan selainnya. Goblok kan? Goblok. Iya. Dongok. Seperti itu keadaan mereka. Jadi jangan menyangka, wah,
mereka ciptakan, wah, santai saja, tenang. Oh, sudah ada gini ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Mereka yang susah-susah, kita yang enak-enak. Iya. Mereka yang susah-susah, kita enak-enak. Kan begitu. Kalau sekedar pemanfaatan ke dunia, kamu persiapkan sajalah. Kami tinggal gunakan. Untuk apa kami gunakan? Untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, guna merasakan nikmat selanjutnya di alam barzakh dan di alam akhirat. Kalau mereka apa? Susah-susah mempersiapkan, susah di dunia, lebih susah lagi dalam barzakh, lebih susah lagi dalam akhirat. Kalau kita apa? Tinggal menunggu. Iya. Langsung pakai. Rasakan nikmatnya. Iya, sesuai dengan tuntunan agama. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan guna semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita semakin merasakan kenikmatan di alam barzakh, apalagi di dalam akhirat. Siapa lebih pintar caranya berpikir? Kalau istilah kita, siapa yang paling pintar kali-kalinya? Bodoh betul mereka, rugi dalam semua zaman. Lihat pada ayat hal ataka hadithul ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah ini dua kelompok manusia yang wajah-wajahnya satunya khasyiyah, amilatun nasibah. Wajah-wajah itu betul-betul tunduk, rendah, hina. Amilah. Wajah ini beramilah, artinya beramal, kerja keras. Nasibah, betul-betul hebat kerjanya. Susahnya betul-betul luar biasa itu di dunia. Tapi ternyata menghuni penghuni neraka yang paling bawah. Kemudian di sana pula ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, yang memandang kepada Rabb-Nya, merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jelas ya? Ini pendalilan tadi itu, contoh tadi itu metode pengenalan dengan melihat alam. Iya, tapi ingat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat adalah, dan lebih menentukan adalah, dan lebih mengarah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan dalam kitabnya, yang dibawa oleh Rasulnya, yang dibawa oleh orang pilihan, yang lafaz-lafaznya langsung dari Allah. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala lafaz itu untuk memperkenalkan kepada kita akan sifat Allah, akan kebesaran Allah, akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya semakin mantap kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi ilmu yang sangat hebat, luar biasa ini, ada ilmu yang harus terus menerus kita kaji, kita gali kedalamannya, kita gali keluasannya, harus terus menerus. Sebab disinilah hakikat kita. Gimana sikap kita terhadap la ilaha illallah? Awal keislaman kita dengan la ilaha illallah, setinggi-tingginya nilai keislaman kita diukur oleh la ilaha illallah pula. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Ibadah itu, kata Nabi, ada 73 sampai 79 cabang. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Pernyataan ini, ilmu ini yang tertinggi. Penetapan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, pengertian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apapun dia, termasuk diri kita. Ini yang tertinggi. Keimanan yang tertinggi di sini harus terus digali, harus terus dikaji. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintah Rasulullah SAW untuk terus mengilmuinya. Lihat dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik
wal mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Fa'alam, maka ilmuilah, perintah dari Allah. Ya, ilmu ya Muhammad. Apa itu? Annahu la ilaha illallah, bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Coba lihat ilmu ini. Nabi ini sudah memahaminya, sudah mengilmuinya, sudah meyakininya, sudah mendakwahkannya. Dia sudah merasakan suka dukanya mendakwahkan la ilaha illallah, sebab sudah terangkat menjadi nabi dan rasul kan? Tapi kenapa masih disuruh mengilmuinya? Kalau beliau diperintahkan untuk mengilmuinya, maka kita lebih harus untuk mendapatkan perintah ini. Kita lebih perlu untuk mengilmui akan la ilaha illallah. Jelas? Baik. Kemudian lihat dalilnya, kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, alhamdu, segala hamdun, lillah, hanyalah milik Allah, yang kepadanya diserahkan ibadah. Rabbil alamin, dia adalah Rabbnya alam semesta. Perhatikan, alhamdu. Alhamdu, al di sini adalah al istighraqiyah al jinsiyah, al yang menunjukkan penenggelaman, sehingga masuk di dalamnya seluruh hamdun. Hati-hati. Ini ucapan yang kapan kita ucapkan, maka Allah jawab, hamadaniyal abdi. Hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Dan nanti benar pujian kita kalau benar paham kita. Alhamdu, segala hamdun, tanpa kecuali. Kenapa? Karena ada al di sini. Al-istighraqiyah al-jinsiyah. Segala hamdun. Lillah, hanya untuk Allah. Apa itu hamdun? Hamdun adalah pujian yang didasari karena cinta kepada yang dipuji, yang didasari karena membesarkan yang dipuji, yang didasari karena mengagungkan yang dipuji. Baru dikatakan hamdun. Semuanya, seluruhnya tanpa batas, hanya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hamdun. Sehingga jamaah, ketika kita menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, maka betul-betul harus didasari karena kesyukuran. Karena pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pembesaran kita, pemuliaan kita, keagungan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadah murni kepada Allah dengan hakikat kesyukuran itu tidak akan mungkin bisa lepas. Justru ibadah nanti benar ketika dasarnya kesyukuran, dan kesyukuran nanti benar ketika melahirkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala gandengkan, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan beribadahlah engkau hanya kepada Allah. Disuruh ibadah, fa'bud, ibadah kepada Allah. Kemudian disusul dengan perintah kedua, wa kun, jadilah engkau minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini pendalilan beliau rahimahullahu taala. Baik, uraian pendalilan ini ini sampai kepada alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian lanjut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan baru sampai di situ itu. Jadi ayatnya itu sebenarnya pendalilannya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bagusnya lanjutkan situ. Baru sampai ke situ, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainnya. Kan di situ kan sudah pengenalannya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainnya. Hanya dasar-dasar untuk sampai ke situ, dahului dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya insyaallah taala. Kita lanjutkan pembahasan ini. Assalamualaikum.